Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Suro terkejut ketika melihat kedatangan Paksi yang dinantikannya dengan pakaian acak-acakan dan muka yang ada lebam. Paksi pun menceritakan apa yang dialaminya kepada Ki Suro. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ya, seharusnya hal ini juga diperhitungkan. Suro mengangguk-angguk. Lalu katanya pula, biarlah besok aku bertemu dengan Ki Jogoboyo. Agaknya Ki Jogoboyo juga perlu diberitahu bahwa orang-orang yang membuat hantu-hantuan itu adalah orang-orang yang sangat garang. Mereka tidak ragu-ragu untuk bertindak kasar. Suro mengangguk-angguk. Paksi sendiri sudah mengalaminya. Untunglah bahwa Paksi dapat melarikan diri. Karena malam menjadi semakin dalam, maka Suro pun kemudian telah mempersilahkan Paksi untuk beristirahat. Tapi ketika Suro sempat memperhatikan pakaian Paksi, maka ia pun telah menawarkan untuk meminjami Paksi sepengadek pakaiannya. "Terima kasih Paman," jawab Paksi yang mulai merasa gatal-gatal dengan pakaiannya yang kotor dan berlumpur. Malam itu Paksi mendapat pengadek pakaian dari Suro, sehingga besok ia dapat mencuci pakaiannya yang dipakainya sejak ia meninggalkan rumahnya. Di sisa malam itu Paksi berbaring di bilik yang diperuntukkan baginya. Meskipun agak sulit, tetapi akhirnya Paksi pun tertidur pula. Namun jika sekali-kali ia terbangun, maka badannya masih terasa nyeri di beberapa bagian. Kepalanya masih pening dan perutnya masih mual. Tapi ketika ia terbangun menjelang matahari terbit, tubuhnya terasa semakin segar, apalagi setelah ia menimba air untuk mengisi dembangan di pakiwan, kemudian mandi dengan air dingin. Hari itu pagi-pagi Suro mengajak Paksi untuk menemui Ki Jogoboyo. Suro berusaha menjelaskan bahwa persiapan yang berlebihan justru akan memancing perhatian para pengikut Kebu Lorok. Dengan demikian mereka akan memperkuat barisan mereka jika mereka memang ingin menguasai pedukuhan ini. Ki Jogoboyo pun ternyata menganggap pendapat itu masuk akal. Karena itu maka ia pun berkata, "Kami akan menghimpun orang-orang yang sudah siap untuk terjun ke medan pertempuran untuk melawan para perampok. Selebihnya baru anak-anak muda di pedukuhan untuk melawan para perampok. Selebihnya baru anak-anak muda di pedukuhan ini. Bagaimana kita mempersiapkan mereka tanpa menarik perhatian? Kita akan menentukan orang-orang tertentu untuk memimpin sekelompok kecil anak-anak muda dari 3 atau 4 orang. Mereka harus mempersiapkan kelompok mereka masing-masing. Bisa sampai saatnya mereka tidak mengecewakan, tetapi persiapan yang tinggal sedikit itu tidak akan menarik perhatian." Suro mengangguk-angguk sambil berkata, "Juga untuk menghindari kecurigaan, Pertideso akan berlangsung seperti biasanya. Ki Begel sudah berjanji untuk menyelenggarakan tarik tayub di Bulak Sawah pedukuhan kita sesudah padi dituai. Besok kita sudah mulai menuai padi di bulak itu. Ya, kita akan menyelenggarakan Pertideso menurut hari yang sudah kita tentukan." Ternyata Ki Jogoboyo kemudian telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara Ki Jogoboyo mempersiapkan perlawanan dengan diam-diam, maka Ki Begel dan Bebau yang lain telah mempersiapkan sebuah keramaian untuk Pertideso.
Dalam pada itu maka para perampok pun telah bersiap-siap sebaik-baiknya pula untuk menyambut kedatangan salah seorang pemimpin mereka, Kebo Lorok. Jika Kebo Lorok hadir di lingkungan itu, maka Kebo Lorok akan melihat hasil kerja mereka, barang-barang yang telah mereka simpan di kuburan, serta keramaian merti desa di pedukuhan sebelah. Apakah orang-orang pedukuhan itu bersedia menerima kita untuk ikut hadir dalam keramaian merti desa itu? Desis salah seorang perampok. Kawannya tertawa, katanya, sambil membawa keranda. Kawan-kawannya yang lain pun tertawa, namun seorang dari mereka berkata, bersedia atau tidak, kita akan menentukan sikap kita sendiri. Maksudmu, di saat mereka sedang menyelenggarakan keramaian, kita akan lewat, jangan terlalu dekat. Maka mereka akan menjadi sangat ketakutan. Keramaian itu akan bubar. Masing-masing akan melarikan diri dan pulang dengan tubuh gemetar. Apa keuntungan kita? Bertanya salah seorang kawannya. Hari itu memang tidak ada, tetapi pada kesempatan lain, jika kita memasuki pedukuhan itu dan mengambil harta benda yang tersimpan di dalamnya, tidak akan ada seorang pun yang berani keluar rumahnya. Kita akan dapat dengan leluasa melakukannya. Kita membawa barang-barang itu dengan keranda. Justru tidak, keranda itu akan kita tutup agar tidak kelihatan. Jawab orang yang berbicara terdahulu. Hanya jika terjadi di tempat lain yang agak jauh, keranda itu akan nampak memasuki kuburan itu dan hilang di luar regol. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa jika perampokan itu terjadi di tempat yang terlalu dekat dengan terlihatnya keranda yang berjalan, apalagi di pedukuhan sebelah, orang-orang dari pedukuhan itu akan mempertanyakan, apakah memang ada hubungannya antara perampokan itu dengan keranda yang lewat. Demikianlah hari-hari pun menjadi semakin dekat. Padi di sawah sebagian besar sudah dibawa pulang dan disimpan di lumbung. Jerami di sawah sudah mulai dibabat, ditimbun di beberapa tempat di antara kotak-kotak sawah dan kemudian dibakar. Abunya akan dapat menjadi pupuk selain beberapa pupuk yang lain, termasuk pupuk kandang. Di kotak sawah Ki Bekel yang juga sudah dituai, telah dibuat teratak anyaman bambu, sebuah teratak bertiang bambu yang akan dipergunakan oleh para penari tayub untuk menari serta bagi para pengiring gamelan. Alas dari teratak itu pun dibentangkan anyaman bambu pula. Dari kejauhan, 1-2 orang perampok ikut menyaksikan orang-orang pedukuhan yang sibuk. Tiap kali mereka tertawa membayangkan apa yang bakal terjadi pada saat keramaian itu diselenggarakan jika sebuah keranda berjalan sendiri di kejauhan. Maka mereka yang ikut menyaksikan tari tayub itu berlari meninggalkan tempat itu pulang ke rumah masing-masing. Mereka akan menjadi sangat ketakutan sehingga di malam-malam berikutnya mereka tidak akan berani keluar setelah gelap turun. Keyakinan itulah yang kemudian akan mereka sampaikan kepada Kebo Lorok. Peristiwa itu akan dapat menjadi bahan tontonan yang sangat menarik bagi pemimpin mereka yang sangat mereka takuti. Sementara itu orang-orang di pedukuhan sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Beberapa orang yang dianggap memiliki bekal untuk turun tangan jika benturan kekerasan itu benar-benar terjadi, telah menyiapkan masing-masing 2 atau 3 orang anak muda. Seorang bekas prajurit yang meskipun rambutnya sudah beruban tetapi masih tegar, telah mengajari 3 orang anak muda bagaimana mereka harus mempergunakan senjata. Sementara itu kepada mereka Suro dan Mertowiro telah berusaha meyakinkan bahwa tidak ada hantu keranda, yang ada adalah sebuah tipuan untuk mengelabui orang-orang pedukuhan. Bukan hanya pedukuhan mereka, tetapi beberapa orang pedukuhan yang lain. Sementara itu cerita dari mulut ke mulut yang merambat dari pedukuhan ke pedukuhan telah menyebar ke tempat yang luas, bahkan telah merambat keluar Kademangan.
Karena itu menjelang malam yang biasanya menggembirakan bagi seisi pedukuhan, bahwa cerita tentang keranda itu tidak lebih dari sebuah mimpi buruk. Tidak ada keranda yang dapat berjalan sendiri, berkata Ki Jogoboyo, tanpa menceritakan bahwa dua orang penghuni padepokan itu sudah dapat memberi kesaksiannya. Ki Jogoboyo memang harus memberikan keterangan yang berbeda kepada orang-orang pedukuhan itu, agar kesiagaan seisi pedukuhan sudah dapat memberikan kesaksiannya. Ki Jogoboyo memang harus memberikan keterangan yang berbeda kepada orang-orang pedukuhan, agar kesiagaan seisi pedukuhan itu tidak didengar oleh para perampok yang akan menyambut kedatangan pemimpin mereka. Tidak sebagaimana Suro dan Martowiro meyakinkan anak-anak muda di pedukuhan itu. Meskipun demikian, Ki Jogoboyo, Ki Bekel, dan para bebau pedukuhan mengerti bahwa usaha untuk menjebak orang yang bernama Kebu Lorok adalah satu kerja yang mengandung kemungkinan yang sangat buruk bagi pedukuhan mereka. Tetapi kehadiran adik Ki Bekel yang sudah lama meninggalkan pedukuhan, yang agaknya telah menyadap ilmu kanuragan, telah memberikan harapan baru bagi Ki Bekel dan para bebau. Hari-hari yang mendebarkan itu pun akhirnya datang juga. Sebagian dari orang-orang pedukuhan memang mulai percaya bahwa memang tidak ada keranda yang berjalan sendiri. Siapa yang pernah melihatnya? Bertanya Ki Jogoboyo. Semua orang mengatakan kata orang jika ada orang yang merasa pernah melihat. Keterangannya sangat meragukan, karena itu jangan takut. Kita akan merayakan keberhasilan panen kita seperti biasanya. Sebagian orang-orang pedukuhan itu sependapat dengan Ki Jogoboyo. Keranda yang berjalan sendiri itu tidak lebih dari cerita Ngoyoworo. Dalam pada itu, para pengikut Kebu Lorok yang semula memang sedikit ragu apakah merti desa di pedukuhan itu dapat berlangsung seperti biasanya, menjadi semakin mantap. Jika orang-orang pedukuhan yang terlanjur menjadi ketakutan urung merayakan kegembiraan atas hasil panen mereka, maka pertunjukan yang menarik itu tidak akan dapat mereka perlihatkan kepada Kebu Lorok. Mereka tidak akan dapat melihat bagaimana orang-orang yang sedang mengikuti keramaian merti desa lari tunggang langgang, saling bertubuhan serta berteriak-teriak ketakutan. Melihat keranda yang berjalan sendiri agak jauh dari tempat keramaian menuju ke kuburan. Sementara itu di sebuah rumah yang terhitung besar, di sebuah pedukuhan yang lain, beberapa orang tengah menunggu. Di rumah itu tinggal seorang yang termasuk disegani oleh tangganya, karena orang itu terhitung orang yang kaya di pedukuhannya. Bukan saja seorang yang kaya, tetapi ia juga dianggap seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Tidak seorang pun yang pernah berprasangka buruk terhadap Ki Pituhu, pemilik rumah itu, meskipun kadang-kadang satu dua orang tetangganya merasa heran. Dari manakah datangnya kekayaan Ki Pituhu itu? Menilik sawahnya yang tidak terlalu luas serta sehari-harian, ia lebih banyak di rumah, maka menurut penalaran mereka, penghasilannya tentu tidak begitu banyak. Sedangkan menurut pengetahuan tetangga-tetangganya, Ki Pituhu juga tidak pernah mendapatkan warisan yang cukup, karena orang tuanya juga bukan orang berada. Namun bagi tetangga-tetangganya, Ki Pituhu adalah orang yang sangat baik. Ia seorang yang sangat sering sekali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Juga kepada pedukuhannya, Ki Pituhu sering memberikan sumbangan yang berarti. Tidak seorang pun yang pernah mencurigai bahwa di rumah Ki Pituhu yang baik itu tinggal beberapa orang yang hari itu sedang menunggu kehadiran seseorang yang bernama Kebu Lorok. Ketika dua orang yang bertubuh tinggi tegap dan berwajah garang berjalan melalui jalan pedukuhan, memang tidak banyak menarik perhatian. Seorang anak muda yang kebetulan perhatikan kedua orang itu sempat juga bertanya di dalam hati, siapa sajakah kedua orang yang lewat itu.
Tapi karena keduanya berada di jalan yang banyak dilalui orang yang memang tidak dikenalinya, maka anak muda itu menganggap bahwa keduanya adalah orang yang lewat sebagaimana orang yang lain. Apalagi kedua orang itu sama sekali tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan. Mereka berjalan sebagaimana orang lain berjalan, sedikit berbincang dan kadang-kadang memperhatikan keadaan di sekitarnya. Karena itu maka anak muda itu tidak menghiraukannya lagi, sehingga dengan demikian maka anak muda itu tidak tahu bahwa kedua orang itu telah memasuki regol halaman rumah Ki Pituhu. Kedatangan kedua orang itu telah disambut dengan hangat oleh orang-orang yang memang sudah menunggu di rumah Ki Pituhu, terutama Ki Pituhu sendiri. "Marilah Kakang," Ki Pituhu itu mempersilahkan. Kedua orang itu pun kemudian naik ke pendopo dan duduk di antara beberapa orang yang menunggu. "Aku sudah menjadi cemas bahwa Kakang tidak jadi datang hari ini. Apakah aku sering ingkar?" jawab salah seorang dari kedua orang itu. "Tidak, Kakang Kebulorok memang tidak pernah ingkar janji," desis Ki Pituhu. "Karena itu kami sudah menunggu Kakang di sini bersama beberapa orang kawan kami. Aku ingin melihat apa yang telah kalian lakukan di sini. Aku sudah mendengar permainan kalian dengan hantu-hantuan itu." "Apakah cara itu menarik perhatian Kakang Kebulorok?" bertanya Ki Pituhu. "Aku sedang mempelajarinya," jawab Kebulorok. "Besok malam keramaian merti desa itu akan diselenggarakan. Besok malam kami akan mempertunjukkan tontonan yang tentu menarik bagi Kakang Kebulorok." "Tontonan apa?" "Keranda itu akan berjalan tidak jauh dari tempat keramaian itu diadakan." Sebelum Ki Pituhu bercerita lebih lanjut, Kebulorok sudah tertawa lebih dahulu, katanya. "Kau akan menunjukkan kepadaku bagaimana orang-orang pedukuhan itu berlarian karang kabut?" "Ya," Ki Pituhu pun tersenyum. Tetapi Kebulorok menggeleng sambil berkata, "Pertunjukan itu belum tentu dapat berlangsung." "Kenapa?" bertanya Ki Pituhu. "Sejak sebelumnya orang-orang pedukuhan itu sudah ketakutan. Karena itu maka mereka tidak akan berani keluar dari rumah mereka setelah senja turun. Tetapi ternyata sudah dibuat di sawah Ki Bekel. Nampaknya keramaian itu tetap akan diadakan," jawab Ki Pituhu. "Mungkin saja, tetapi apakah ada yang menonton atau tidak? Kita masih belum dapat memastikannya," berkata Kebulorok. Namun ia pun kemudian berkata, "Itu tidak penting, yang penting bahwa kalian berhasil melakukan tugas kalian di daerah ini. Kami akan menunjukkan kepada Kakang Kebulorok. Kami simpan hasil kerja kami di kuburan." "Kenapa tidak di tempat lain?" bertanya Kebulorok. "Nampaknya lebih aman disimpan di kuburan itu. Bagian dari hasil kerja kami memang dibawa ke rumah ini dan disimpan di sini untuk 1-2 pekan. Selanjutnya semua kami bawa dan simpan di kuburan itu, sekaligus sambil bermain hantu-hantuan. Apakah di rumah ini tidak dapat dijamin pengamanannya?" Ki Pituhu menarik napas dalam-dalam, katanya. "Rumah ini masih terhitung rumah warisan yang akan dimiliki oleh 3 orang, karena aku masih mempunyai 2 orang bersaudara. Di mana mereka sekarang? Keduanya perempuan, mereka ikut suami mereka, tapi kadang mereka datang berkunjung kemari. Aku adalah yang tertua di antara bertiga, sehingga kedua adikku itu merasa wajib untuk setiap kali datang," jawab Ki Pituhu. "Selebihnya aku harus mencurigai orang-orangku sendiri yang tidak terlibat dalam kerja ini." "Maksudmu siapakah mereka itu?" "Aku mempunyai beberapa orang yang membantu kesibukan keluarga kami. Ada yang mengurusi ternak dan kuda, ada yang mengurusi sawah ladang, dan ada pula yang membantu istriku di dapur, mencuci pakaian dan sebagainya. Aku mengkhawatirkan bahwa tidak dengan sengaja mereka menemukan sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka. Karena itu barang-barang itu tidak boleh terlalu lama berada di sini." Kebulorok mengangguk-angguk, katanya. "Baiklah, kapan kita akan melihat hasil kerja kalian?" "Besok malam setelah kita menonton pertunjukan yang kita harapkan dapat menarik itu," jawab Ki Pituhu.
Kebo Lorok mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian bertanya, apakah pembantu-pembantumu itu tidak mencurigaimu jika di rumah ini terdapat beberapa orang seperti sekarang ini? Tidak, menurut pengertian mereka, aku adalah seorang saudagar perhiasan, permata dan besi aji, sehingga dengan demikian maka mereka tidak pernah menaruh perhatian terhadap tamu-tamuku yang mereka anggap kawan berdagang atau bahkan pembantu-pembantuku dalam perdagangan ini. Kebo Lorok mengangguk-angguk. Sebenarnya lah orang-orang yang bekerja di rumah Kipituhu sama sekali tidak menghiraukan apa saja yang pernah dilakukan oleh Kipituhu. Meskipun ada di antara mereka yang sekali-kali diganggu oleh pertanyaan dari mana datangnya kekayaan Kipituhu, namun mereka berusaha untuk melupakannya. Mereka memang mencoba untuk meyakini bahwa Kipituhu adalah seorang saudagar perhiasan, permata dan besi aji. Meskipun Kipituhu nampaknya tidak pernah benar sibuk dengan kerja itu. Mereka juga tidak menghiraukan apakah banyak orang yang berdatangan di rumah Kipituhu. Yang penting mereka bekerja di rumah itu dengan upah yang memadai. Hari itu Kebo Lorok dan seorang kawannya akan bermalam di rumah Kipituhu, seorang yang mengendalikan para pengikut Kebo Lorok yang ada di lingkungannya, namun yang oleh tetangga-tetangganya dianggap seorang yang baik, dermawan dan rendah hati. Menjelang malam, Kebo Lorok dan kawannya bersama Kipituhu sempat melihat persiapan keramaian merti desa yang akan diselenggarakan esok malam. Nampaknya mereka bersungguh-sungguh, berkata Kebo Lorok. Tayub, sahut Kipituhu, dengan menyelenggarakan tari tayub sebagai pernyataan terima kasih atas keberhasilan panen mereka kepada Dewi Padi. Mereka berharap bahwa pada kesempatan lain panen mereka akan semakin baik. Kebo Lorok mengangguk-angguk, tetapi sebenarnya lah bahwa ia merasa heran kenapa orang-orang Pedukuhan itu masih juga berani menyelenggarakan keramaian jika untuk beberapa lama selalu dibayangi ketakutan karena hantu keranda itu. Hampir di luar sadarnya ia berkata, ternyata hantu-hantuan kalian tidak berhasil menakut-nakuti orang Pedukuhan itu. Selama ini Pedukuhan itu menjadi sepi, Kakang. Bukan hanya Pedukuhan itu, tapi beberapa Pedukuhan yang lain. Aku tidak tahu apakah demikian kuatnya dorongan naluri mereka untuk menyelenggarakan keramaian itu sehingga mengatasi perasaan takut mereka. Tapi besok kita akan membuktikan bahwa mereka akan menjadi ketakutan.